Di sini saya akan membahas materi pertama mengenai pengertian perbuatan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, pengertian perbuatan pemerintah. Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung dalam hak-hak kewajiban-kewajiban sebagai subjek hukum pemerintah, sebagaimana objek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan tindakan hukum yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau dapat menciptakan hak dan kewajiban. Perbuatan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa untuk menjalankan fungsi pemerintah. Perbuatan pemerintah dalam konteks administrasi negara merujuk pada segala bentuk tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tindakan ini bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan melayani kepentingan publik. Dalam hukum administrasi negara, perbuatan pemerintah dibedakan menjadi 2 jenis utama, tindakan hukum dan tindakan faktual. Kita lanjut poin yang kedua, yaitu jenis-jenis perbuatan pemerintah. Yang pertama, perbuatan hukum pemerintah. Perbuatan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud menimbulkan akibat hukum, baik menciptakan, mengubah, atau menghapuskan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Tindakan ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, perbuatan publik. Perbuatan publik adalah tindakan pemerintah yang dilakukan untuk kepentingan umum atau publik yang biasanya melalui keputusan atau tindakan administratif. Mencangkup tindakan yang secara langsung mempengaruhi hak atau kewajiban warga negara seperti pengeluaran keputusan administrasi, misalnya pemberian status kewarganegaraan, keputusan penolakan atau penerimaan izin usaha. Yang kedua, pemberian izin seperti izin mendirikan bangunan, izin usaha, atau lisensi kegiatan tertentu. Perbuatan publik memiliki konsekuensi hukum yang mengikat baik bagi pemerintah maupun warga negara yang terlibat. Terus yang kedua, perbuatan privat. Perbuatan privat di sini adalah tindakan pemerintah yang bersifat seperti tindakan dalam hubungan perdata atau private law yang melibatkan pemerintah sebagai subjek hukum perdata, di mana dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai pihak yang sama kedudukannya dengan warga negara atau pihak swasta. Contohnya ialah perbuatan privat antara lain, yaitu perjanjian atau kontrak pemerintah. Misal pemerintah menandatangani perusahaan dengan perusahaan swasta untuk menyediakan barang atau jasa seperti kontrak pembangunan infrastruktur atau pengadaan barang. Terus yang kedua, penyewaan aset seperti aset pemerintah seperti penyewaan gedung milik pemerintah kepada pihak swasta. Terus contoh yang kedua, perbuatan faktual pemerintah. Perbuatan faktual pemerintah ini ialah tindakan nyata atau tindakan fisik yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya, tetapi tidak secara langsung menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, tindakan yang tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung adalah
tindakan pemerintah yang berfungsi untuk menjalankan tugas dalam sehari-hari, namun tidak mengubah hak atau kewajiban hukum secara langsung. Contohnya ialah yang pertama, penertiban. Pemerintah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau bangunan liar sebagai bagian dari pengelolaan ketertiban umum. Terus yang kedua, pelayanan publik. Penyediaan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transformasi umum. Tindakan ini tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum secara langsung, namun sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu mengenai asas-asas yang mengatur perbuatan pemerintah. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas mengharuskan bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Pemerintah hanya dapat bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan tindakan di luar kewenangan tersebut dianggap tidak sah. Asas ini menjaga agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus yang kedua ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini menekankan bahwa tindakan pemerintah harus memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Pemerintah harus bertindak berdasarkan aturan yang jelas, transparan, dan tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian bagi warga negara. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga yaitu asas perlindungan hak asasi manusia. Asas perlindungan hak asasi manusia mewajibkan pemerintah untuk selalu memperhatikan dan melindungi hak dasar individu dalam suatu tindakan atau kebijakannya. Tindakan pemerintah tidak boleh melanggar hak asasi warga negara seperti hak atas kebebasan, keadilan, dan persamaan di depan hukum. Prinsip ini sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan masyarakat. Terus yang keempat, asas keterbukaan. Asas keterbukaan atau transparansi mengharuskan pemerintah untuk bertindak dalam terbuka dan tidak diakses oleh publik. Masyarakat berhak mengetahui informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan tindakan pemerintah, terutama dalam yang mempengaruhi hak-hak mereka. Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Terus yang kelima, asas akuntabilitas, yaitu mewajibkan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan atau kebijakannya. Setiap keputusan atau tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral. Akuntabilitas ini berlaku tidak hanya internal pemerintah tetapi juga di hadapan publik, sehingga setiap tindakan pemerintah dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan jika terjadi kesalahan. Terus yang keenam, asas keadilan.
Asas keadilan menuntut agar setiap tindakan pemerintah dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Pemerintah harus memperlakukan setiap warga negara secara setara di depan hukum, tanpa adanya perlakuan istimewa atau ketidakpastian terhadap kelompok tertentu. Asas ini memastikan bahwa dalam setiap kebijakan atau tindakan yang dilakukan pemerintah menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan kontribusi yang merata. Hukum administrasi negara di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan negara lain, baik dalam konteks prinsip, struktur, maupun implementasinya. Terus ada beberapa perbedaan utama, yaitu yang pertama mengenai sistem hukum. Indonesia menggunakan sistem hukum campuran yang menggabungkan hukum adat, Islam, dan hukum positif. Hukum administrasi negara diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Sedangkan negara lain seperti Prancis memiliki sistem hukum yang lebih terpusat dan formal, di mana hukum administrasi diatur dalam kode khusus. Terus yang kedua itu prinsip umum. Di negara Indonesia kita ini menekankan pada asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan administrasi. Sedangkan dari negara lain, meskipun prinsip-prinsip ini juga diakui, negara-negara seperti Jerman mungkin lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum dan legitimasi administratif. Terus yang ketiga itu pengawasan dan sengketa. Di Indonesia terdapat sistem pengadilan administrasi yang khusus menangani sengketa antara pemerintah dan masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dari negara lain seperti Inggris menggunakan prinsip judicial review, di mana pengadilan umum berwenang untuk menguji keputusan pemerintah. Terus yang keempat, penyelesaian sengketa. Di Indonesia ini proses penyelesaian sengketa administratif bisa lebih panjang dan birokratis, seringkali melibatkan beberapa tingkat administrasi. Terus dari negara lainnya seperti Amerika Serikat memiliki mekanisme yang lebih efisien dan terbuka dengan lembaga administrasi yang lebih independen. Terus yang kelima itu tentang keterlibatan publik. Nah, di Indonesia ini partisipasi masyarakat dalam proses administrasi terkadang masih terbatas dan dipengaruhi oleh budaya lokal. Sedangkan di negara lain, banyak negara maju yang keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan administratif sudah menjadi bagian integral dari hukum administrasi. Terus yang keenam itu tentang adaptasi dan reformasi. Di negara kita ini, yaitu negara Indonesia, hukum administrasi negara terus mengalami reformasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan global dan tuntutan masyarakat. Sedangkan negara lain dengan sistem hukum yang lebih stabil mungkin memiliki proses reformasi yang lebih lambat dan terencana. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing negara, serta
bagaimana mereka mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat.